Gue belum pernah lihat ya. Ada perusahaan IPO waktu dia listing yang startup ya, bukan perusahaan normal ya. Kondisinya sudah untung. Nggak pernah lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan tamu lagi. Sebenarnya sudah pernah dulu kita undang ya. Kali ini Bro Baktiar ya, saya panggilnya ya. Beliau adalah salah satu dosen di Sekolah Bisnis IPB. Kita ketahui bahwa sekarang Sekolah Bisnis ini menjadi termasuk salah satu favorit ya. Termasuk anak saya juga memfavoritkan. Dan saya tahu ya Bro Baktiar ini kebetulan kami dulu sama di IPB dari Padetan dan 34. Banyaklah saya kira ya pemikiran-pemikiran ya, pencapaian atau mungkin jam terbang apa istilahnya itu pengalaman profesional yang gitu ya Bro ya. Tapi kali ini kita akan berbicara tentang startup. Dulu kalau nggak salah materi kita juga tentang itu gitu ya. Ya, dulu digital teknologi lah. Digital teknologi gitu ya. Sekarang isu yang lagi hangat sekarang itu adalah masalah runtuhnya industri startup. Bahkan saya nggak tahu, siap-siap katanya pengangguran ya, atau misalnya saya dengar juga misalnya Tokopedia, Shopee ya, udah mulai banyak melakukan PHK atau misalnya startup yang di luar negeri gitu ya. Mungkin untuk lebih detail ini yang mau kita bahas dengan Bro Baktiar. Sebelumnya mungkin saya ingin menyapa dulu. Gimana kabarnya Bro? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kita sekarang agak tenang ya pasca melonggarnya COVID ini. Lumayan. Oke, saya mau mulai dari sini Bro. Kan memang dulu tuh 2 tahun ini kan kita nggak terasa ya. COVID ini memang kelihatannya memang dunia digital ini gitu ya. Atau startup itu mungkin juga menjadi pilihan bisnis gitu ya. Karena memang mungkin momennya pas. Sekarang yang kita dengar ini kan industri startup ini banyak yang mulai goyang gitu ya. Kalau menurut Bro sendiri apa sebenarnya? Apakah juga efek dari pasca COVID ini atau memang fundamental bisnisnya belum bagus gitu loh atau tidak sesuai gitu loh? Gimana Bro? Ini pertanyaan banyak orang sebenarnya. Tapi sederhananya tidak ada satu kejadian yang dia itu kejadian tapi tidak ada faktor hanya satu gitu, jarang. Biasanya pasti 2. Nah, saya juga bisa bicara bahwa faktor itu bisa datang dari eksternal, bisa juga dari internal. Kalau kita bicara eksternal, kehadiran COVID nggak bisa dipungkiri, pasti bawa pengaruh ya. Dengan COVID, alokasi konsumsi jadi turun, konsumsi turun, jadi akhirnya demand-nya turun. Ketika demand turun, bagaimanapun kita terdampak ketika demand itu turun. Itu eksternal, pasti akan pengaruh. Tapi yang saya mau soroti sebenarnya adalah lebih kepada internal. Nah, di internal ini satu fenomena unik ya. Gue backgroundnya banking, 16 tahun di banking. Nah, ketika kita mengevaluasi nasabah, itu kan dia punya financial statementnya itu kan harus solid kan. Otherwise kita nggak bisa memastikan bahwa dia tuh akan bayar kita punya financing nanti kan. Nah, ketika solid, kita tuh punya minimal 3 yang kita lihat selain dari aspek non teknis ya. Teknis itu kita selalu bicara 3. Bicara pertama adalah financial statement soal neraca. Neraca itu bicara aset dan utang. Satu lagi modal. Jadi aktiva pasiva. Si startup karakternya bagaimana membesarkan aktiva. Karena pikiran dia aktiva ini akan pengaruhi valuasi. Valuasi gitu. Ya, zaman dulu ketika kita bicara valuasi itu bicara di bagian pasiva yang bawah. Jadi kalau aktiva itu aset, pasiva itu ada 2 tuh Bro. Ada hutang, ada modal. Jadi kalau lo mau aset banyak, itu kan bisa di-generate dari dua hal. Lo setor modal banyak atau lo hutang banyak, sama aja aktivanya naik kan gitu. Nah, sekarang dulu yang namanya valuasi perusahaan, nilai buku perusahaan itu dari modal ini.
Iya. Karena begitu lo untung masuk ke modal, sehingga size perusahaan itu ditentukan oleh modal. Nah sekarang tuh ada evolusi akuntansi di dunia startup itu. Dia ngegedein aset. Caranya apa? Omsetnya digencengin. Nah sehingga kalau lo lihat di startup itu, dia akan selalu ngejar namanya GMV kalau bahasa teknisnya. Itu kayak omset berbasis digital. Jadi polanya startup itu kayak J-curve istilahnya. J-curve tuh jadi kurva apa namanya Y-nya itu adalah kinerja, kurva X-nya itu adalah waktu. Jadi biasanya lu akan minus tuh di bawah tuh di 1-2 tahun pertama. Setelah itu dia akan mulai titik nol di BEP di tahun ke-1 tahun kedua. Habis itu dia lari ke atas. Nah, cuman lari ke atasnya itu dia nggak aritmatik gini. Most likely dia eksponensial. Gitu. Nah, kalau lo bisnisnya itu nggak eksponensial, nggak akan dilirik sama venture capital. Nggak akan. Jadi polanya itu pasti J-curve gini, terus dia akan naik gitu. Nah, titik-titik angel investor itu masuk di pola yang U. Itu baru diincar investor. Angel investor istilahnya. Jadi co-founder yang kira-kira ya udahlah gue sumbang lu deh, gitu. Jadi teman-teman di kitabisa.com dulu tuh mainnya di angin namanya, ada salah satu lah angel investor gitu. Nanti begitu lo mulai naik sedikit, ketemu venture capital level 1, naik lagi ketemu venture capital level 2, sampai ujungnya lo mentok di venture capital level 3. Kemudian ujungnya pasti IPO. Gitu. Nah, tapi J-curve ini mengakselerate lo punya aktiva tadi, lo punya aset gitu. Kenapa? Karena ini yang dikejar sama orang-orang untuk valuasi itu. Nah itu karakter startup. Baik lagi yang kedua, zaman gue di banking ini memang gue lihat, bukan gue tutup mata soal ini gue lihat. Karena bagaimanapun size ini menentukan market share, daya survive dia itu juga ditentukan oleh ini. Dia punya kapasitas gitu ya. Betul. Yang kedua itu adalah arus kas. Arus kas itu ya seberapa cepat uang itu masuk, expense lo kemana aja. Nah yang mau dilihat sebenarnya adalah arus kas ini seberapa cepat pergularan uang lo. Gitu. Nah kenapa? Karena dengan kecepatan gini, kalau lo mau generate 5 rupiah di 10 hari itu nggak ada bedanya dengan 5 hari tapi 2,5 rupiah. Sama aja. Sehingga arus kas itu penting buat dia. Bahkan ada perusahaan, mungkin Bro Giman sebagai pengusaha udah pasti familiar betapa pentingnya sih arus kas itu. Kenapa? Arus kas itu ada perusahaan yang omsetnya keren, jadi aktifannya jadi keren karena omsetnya, tapi bentuknya tagihan semua bro. Nggak cash basis bro. Begitu nggak cash basis, karyawan lu kan dibayarnya nggak pakai tagihan bro. Pakai cash kan. Nah itu yang bikin akhirnya ketika arus cashnya itu jelek, ya perusahaan lu bisa mati itu bukan karena nggak punya omset, matinya tuh karena arus cashnya jelek, karena tagihannya banyak. Gitu. Jadi tagihan itu kalau di akuntansi itu dia aktiva itu sebenarnya. Jadi size-nya besar tapi nggak liquid. Gitu. Makanya arus kas jadi penting. Nah, yang ketiga itu adalah laba rugi. Nah, laba rugi ya biasa lalu untung kurangi. Nah, ketika gue mengevaluasi bisnis selalu 3 hal ini yang secara financial management gue selalu lihat. Di startup ini unik. Yang dilihat tadi ya neraca itu bro. Satu. Arus kas iya, neraca iya. Yang ketiga yang laporan laba rugi ini ya. Itu kenapa tuh? Nah, karena tadi ekspektasinya bro, begitu J-curve gini ya, ya. Itu nanti begitu masuk ke venture capital pertama disuntik dana tuh. Gua tadinya 100%. Gua Bro Giman sebagai angel investor besar venture capital masuk jebret, harga saham semula Rp5. Begitu lo masuk ke Rp10 bro. Gua terdilusi nih tinggal 30%. Tapi Rp5 kali jumlah lembar saham gua udah untung bro. Gak apa-apa sih, gue menjadi cuma 30%, tapi 30% uang rupiah yang gue pegang banyak, miliaran bro, gitu. Datang lagi venture capital kedua, harganya tadi 5 naik ke 10 ya, sekarang naik ke 20. Yang menikmati berdua bro, gue menikmati sebagai yang 30%, venture capital pertama menikmati yang sebagai 70%. Sekarang pemegangnya adalah venture capital yang level kedua nih. Gitu. Terus ujung sampai nanti targetnya dia pasti akan IPO. Begitu IPO bro, dia akan jutaan lembar saham ditaruh gitu. Nah begitu kalau lembar saham nih yang untung 3 orang, yang rugi 1 juta orang, 1 juta orang karena ruginya cuma Rp5 nggak kerasa bro. Gitu. Jadi akhirnya
si IPO ini sekarang mensyaratkan kalau lu mau IPO, lu harus bisa pastikan bahwa dalam 2 tahun ke depan lu harus untung. Syaratnya begitu. Kalau enggak lu akan di delisting dari IPO. Dari IPO. Gitu. Nah, itu basic nasi startup tadi. Dia lupa yang laba rugi itu, Bro. Makanya gue belum pernah lihat ya. Ada perusahaan IPO waktu dia listing yang startup ya, bukan perusahaan normal ya. Kondisinya sudah untung. Enggak pernah lihat. Berarti target dia ngejar valuasi, ngejar IPO gitu ya? Oke. Nah, untuk membantu IPO, lo akan butuh venture capital level 1, 2, 3 tadi. Itu situasinya. Jadi no wonder bahasa kita di sebelum ketemu ngobrol nih, ini sebenarnya kokoh nggak sih solid bisnisnya gitu. Nah, sebenarnya menurut gua tidak sepenuhnya kokoh karena 3 faktor tadi, 2 dapat, 1 hilang. 1 itu adalah laba rugi. Bagian dari ini enggak? Mungkin masalah sederhananya nih game atau misalnya bagian dari judi gitu loh, atau pemain-pemain ini? Judi sih enggak ya? Judi sih enggak. Maksudnya masih terukur lah ya? Terukur. Dengan harapan dia semua tadi lancar gitu ya? Betul. Pada saat pasifnya oke, arus kas bagus, nanti laba rugi juga bagus. Harusnya. Itu kan normalnya. Iya. Kalau lo mau injek, kalau gue sebagai investor ya, kan bakal selalu beli ketiga. Orang gue jadi waktu bankers 16 tahun, gue berpikir untuk membiayai atau kasih pinjaman aja. Gue berpikir ngembaliin duitnya dari mana sih, kan bukan dari tagihan gue, dari profit dia, untung balikin ke gue kan gitu. Berarti yang gue akan selalu laba ruginya dia gitu. Nah di startup ini kenapa nggak bisa bankable tanda kutip, nggak bisa bank masuk? Kenapa? Nggak bisa balikin pinjaman dari laba rugi. Maka lo lihat deh para startup itu nggak pernah ada ceritanya injeknya dari bank. Pasti venture capital. Nah, mungkin venture capital di belakangnya ada SoftBank kayak segala macam tuh boleh, tapi most likely nggak akan prudent tuh lo kalau masuk ke bank gitu. Nah, itu jadi kalau bahasanya gue finance statementnya aja itu nggak solid. Kita belum bicara manajemen dulu, belum bicara technical. Itu kan kita menurut saya kan nyambung ya. Pada saat misalnya dianggap berarti sebelum pokok yang tiga-tiganya, manajemennya juga rapuh, itu kan makin goyang lagi. Makin goyang. Nah, tadi gue bicara baru yang technical deh. Technical tuh, financial statement tuh kan mandatory tuh technical. Belum bicara ternyata CEO-nya nggak capable, timnya nggak solid. Nah itu non technical tuh. Nah itu ini apa namanya gambaran apa? Kenapa gue bilang tadi digital business ini kok tanda kutip bubble burst. Tapi akhirnya pada saat dia mengalami itu dia nggak kuat gitu ya di laba ruginya segala macam. Akhirnya mungkin yang karyawan atau tim yang banyak tadi otomatis akan itu ya? ini hukum malam bro. Mengurangi biaya kos kan gitu. Hukum malam. Untuk mengurangi defisit kan gitu ya. Hukum malam. Dulu ya, zaman gue masih di banking bro. Pernah nggak ditawarin kartu kredit sama tim telemarketing? Sering. Pernah nggak ditawarin di mall-mall akuisisi? Sering. Oke. Ada skema, zaman gue masih di direct sales bro, megang tim direct sales itu, jualan di mall segala macam. Tim gue dulu ratusan lah, jualan gitu. Begitu selesai, database-nya menjadi milik bank. Oke. Nah, ketika database menjadi milik bank, untuk bisa memonetize database ini, gue perlu tim sales lagi nggak? Iya. Tapi bukan orang lapangan, cukup orang call center aja, gitu kan? Kita yang kesal kok nomor gue ada. Artinya bro, untuk memonetize tadi, ya orang-orang yang tadi berjuang membuka sawah dan menebas hutan itu gue nggak perluin lagi kan bro. Sekarang kan tinggal telemarketing. Ini jauh lebih efisien bu. Jadi ada namanya cost per account, ada cost per volume gitu-gitu, ada hitungan di banking itu. Ini jauh lebih efisien pakai telemarketing. Tim yang waktu itu babat alas tuh, gue nggak pakai lagi bro. Kasihan dianya ya. Pas lagi bro. Itu zaman di mana teknologi belum pakai basis digital kayak sekarang nih bro, masih yang netphone. Nah sekarang tim tele ini perlu nggak nih bro dengan kehadiran teknologi? Mungkin udah agak berkurang juga. Exactly. Lo masih menerima panggilan sesering dulu nggak telepon offering itu? Berkurang. Karena behaviornya itu nggak ditangkap lagi sama orang tele. Sekarang dengan digital, bro gimana biasa browsing misalnya sekolah, wah ini orang kayaknya concern sama pendidikan nih. Iklan gue ya iklan pendidikan dong. Bahtiar nih sering browsing bola, ya iklan gue ya kaos bola, sejenisnya. Behavior ketangkap. Itu fenomena. Berarti ada yang nggak fair juga dong ya. Tapi itu risiko gitu ya. Kepentingan bisnis ya. Kepentingan bisnis. Itu kapital juga. Bahasa gue nggak butuh lagi ya udah gitu. Ya udah gitu.
Nah itu yang bikin akhirnya akumulasi kapital itu ngumpul ke segelintir orang gitu. Nah kalau di orang ekonomi sangat jarang sih istilah ini, namanya Mobius trap namanya istilahnya. Jadi trap seolah-olah ekonomi itu bergerak dengan cepat karena tadi aktivitas ekonomi itu, tapi sebenarnya kekayaannya ngumpul di pemilik kapital. Gitu. Makanya no wonder nanti bro browsing ya. Jumlah orang kaya di dunia tahun 2008 yang menguasai setengah kekayaan bumi itu kira-kira 64 orang. Terus browsing sampai 2010 jumlahnya sekarang tinggal 8. Jadi lo kumpulin 8 orang terkaya di dunia itu sama dengan penguasa setengah kekayaan bumi. Nah, kenapa Mobius tuh kayak gini bro? Pernah lihat hamster yang lari di lingkaran itu kan? Kita ini kan menjadi lebih sibuk dibandingkan zaman kita dulu kan bro. Aktif, soalnya lebih sibuk, tapi sebenarnya posisi sibuk itu kita nggak menghasilkan apa-apa selain bergerak di lingkaran yang sama sebenarnya. Siapa yang menentukan perpindahan itu? Yang punya tikus sama Mobius trapnya itu, dia mindahin ke sini, dia mindahin ke sini, dia mindahin ke sini. Itu yang lebih punya menentukan gitu. Ketimbang kita yang berlari kencang di dalam Mobius trapnya itu. Menarik ya. Nanti mungkin berarti kita harus mengklik juga nanti tentang seolah-olah ada sharing market atau sharing benefit tadi ya. Tapi sebelum saya ingin tahu dengan misalnya konsep seperti ini sebenarnya sehat nggak sih untuk bisnis ke depan gitu? Karena gini yang saya pahami gini bro, saya sebagai pebisnis misalnya, yang saya pahami sebenarnya lingkungan kita juga harus kita buat mapan kan kalau kita sendiri yang mapan ya kita bisa ikut makan juga sebenarnya. Sama kayak konsep COVID kan. Nggak bisa kita sendiri yang kita lindungin. Karena saya kira nggak ada mungkin ya sedikit lah peluang kita bisa nggak ada interaksi dengan yang lain kan. Kan bisnis juga gitu. Oke lah, gue sendiri kaya, gue produksi apa, yang lain bisa beli. Kan gue melarang juga akhirnya. Nah itu gimana tuh? Kan sebenarnya perlu balancing ya kan? Keseimbangan kan. Itu kalau di bisnis namanya sharing ekonomi bro. Ya jadi yang namanya pergerakan aktivitas bisnis biasanya hasilnya dinikmati bersama sehingga hasilnya terus gitu. Itu bagi orang yang punya iman kayak lu bro. Itu. Nah ada satu ini pembicaraan kita tuh lari ke sampai di titik sharing ekonomi itu satu kegelisahan ya gue mau share juga ke Bro Giman dan gue yakin Bro Giman paham betul nanti. Jadi misalnya gini, yang namanya produksi bro. Output itu ditentukan oleh input kita kan. Kalau kita menghasilkan satu produk A, ada input yang terlibat di dalamnya. Di ekonomi itu kita definisikan 3. Satu, bahan baku, atau biasanya ngomongin kapital. Ngomongin kapital itu bukan selalu uang loh bro. Mesin produksi itu juga kapital gitu ya. Kapital juga ya. Yang kedua adalah labor. Nah, yang ketiga adalah teknologi. Jadi kalau lo browsing ke di buku-buku ekonomi, Fleming dan lain-lain, itu pasti akan bicara soal 3 ini, teknologi, kapital, dan labor. Sebagai faktor produksi istilahnya. Nah, gue sebut satu merek boleh nggak ya bro ya? Boleh, masalah lah. Misalnya Halodoc lah. Misalnya Halodoc, paham Halodoc tau ya, yang aplikasi ini. Nah, ketika Halodoc ini menghasilkan output, ya, faktor produksi yang dia miliki adalah teknologi bro. Tapi kapital itu nggak sepenuhnya punya dia. Sharing knowledge-nya dokter, inventory-nya apoteker, kemudian biaya sewanya apotek, kemudian knowledge-nya apoteker, itu semua kan kapital. Yang dia nggak perlu miliki. Nggak perlu miliki. Seolah-olah integrasi lagi. Integrasi salah. Mitra bahasa kerennya. Kemudian ketika di delivery bro, itu yang delivery kan tukang ojek. Ini juga dianggap sebagai mitra. Jadi dia nggak perlu labor kan bro. Jadi dan kita bilang bahwa itu ekonomi yang sangat efisien kan. Betul. Nah jadi akhirnya yang dulu tuh faktor produksi kita selalu punya 3, sekarang tuh faktor produksi hilang tuh, yang namanya labor sama kapital. Kita tinggal bermodal teknologi aja udah bisa menghasilkan output, dan 2 ini kita jadikan sebagai mitra aja gitu. Nah ada satu fenomena unik pada waktu Alibaba IPO 2014 bro. Dia tuh hampir 230 miliar dolar. Itu tuh kalau dirupiahin ya mungkin 4 ribuan triliun lah. Itu 2 kali lipat kita punya BPN tuh si Alibaba bro. Nah
ketika dia IPO jebret menghasilkan uang sedemikian besar, ataupun nanti nih Halodoc dia akan IPO, kan gue yakin ujungnya IPO juga dia. Iya. Ketika dia IPO gitu menghasilkan uang sedemikian besar, yang menikmati itu proporsional pemilik faktor produksi atau yang punya teknologi doang deh bro? Yang punya teknologi dong. Iya, kelihatan gitu ya. Yang pemilik kapital tadi si dokter, kemudian inventorinya apotek, sewa apotek, itu kan kapital semua. Dia ikut menikmati nggak dari kebesaran Halodoc ini? Ya, mungkin nggak sebesar. Exactly. Kalau menikmati nggak, jawabannya pasti menikmati. Tapi proporsional apa enggak sesuai dengan itu maksud gua. Ya jadi terus kita bungkus nih bro, namanya menjadi sebuah sharing ekonomi. Iya kan? Dokter kan jadi berpenghasilan. Kenapa? Karena dari chat dapat obat, beli, terus dia dapat fee dari penjualan obat, kan dia dapat penghasilan dan dia nggak harus pergi, nggak harus nyediain klinik dan lain-lain, kan murah kan buat dia. Terus kita bilang, lu bayangkan bapak, dokter tuh dulu waktu buka klinik ada modalnya masih 50 juta. Sekarang dengan bergabung ke Halodoc dia nggak perlu modal sedemikian itu. Kita bungkus menarik ya bahasanya. Jadi sama kayak ini lah, nggak usah sewa toko gitu. Gitu menarik. Di toko online. Exactly. Itu juga nanti gue cerita tuh yang soal itu. Jadi akhirnya bikin kita oke lah kita masuk dalam ekosistemnya Halodoc itu. Tapi begitu nanti Halodoc IPO, gue yakin orang-orang ini tidak akan ikut menikmati proporsional nilai Halodoc ketika dia IPO. Itu sih bro. Nah, fairness-nya di mana? Menurut gue yang namanya fair itu ya proporsional lah. Semua pemilik faktor produksi itu harus ikut menikmati secara proporsional gitu. Nah, kejadiannya ketika Alibaba IPO jebret gitu, apakah seluruh tenan merchant yang ikut dalam ekosistemnya Alibaba ikut menikmati 230 miliar dolar tadi? Atau si Jack Ma-nya sebagai pemilik yang paling banyak menikmati? Jack Ma-nya. Exactly. Gitu bro. Jadi itu sama kayak kalau kita bicara e-commerce, itu juga sama. Di sesi yang sebelumnya mungkin The Dark Side yang gue pernah cerita waktu itu juga sama. Sekarang bro kalau lo lihat ya, hampir semua, gue harus validasi ulang ya datanya, tapi beberapa sumber menyatakan 90% barang yang dijual di e-commerce kita itu adalah barang impor. Nanti lo validasi. Tapi gue dapat data itu bahwa 90% barang yang dijual di e-commerce kita, apapun nama e-commerce kita, itu adalah impor. Artinya bro, ketika barang itu impor, kalau lo impor dari produk ya sebelah negara China, tingkat efisiensi yang sedemikian tinggi itu membuat harga barang menjadi murah. Kalau di sebelah ini batiknya Pekalongan sama batiknya dari Cina, ya kalah bro. Pasti. Gitu. Nah, siapa yang menikmati ekosistem ini? Ya, mereka berarti. Exactly. Gitu maksud gue bro. Jadi kita bisa bungkus dengan sharing ekonomi. Ada 5 juta merchant tergabung di kita punya e-commerce gitu. Tapi apakah 5 juta itu menikmati? Gitu. Tapi kita bungkus. Betapa lo nggak perlu punya toko, cukup dengan masuk ke e-commerce kita aja, Anda udah murah. Jadi kita bisa punya hidden agenda atas atas campaign tadi ya. Gitu bro, itu situasi. Gitu. Iya, memang gini ya. Kan selalu memang yang lemah itu kan dia selalu posisinya gitu ya. Saya lalu objek penderita gitu ya. Tapi kan gini ya. Saya nggak tahu nih ya, knowledge ini sampai nggak ke mereka gitu ya. Nah, Bisa setia Dakara TV, dapatkan terus informasi seputar pendidikan, bisnis UMKM IKM, serta energi dan lingkungan. Dapatkan terus notifikasi dari YouTube channel Dakara TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube channel ini.